Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ya, di hari Ahad ini ya. Hari Ahad yang ceria ya. Semoga akhir pekannya menjadi ceria bersama keluarga. Tajuk kali ini aku kasih judul Selamat Datang Badai Fitnah. Ini Gus Beti ada di sini gitu. Ya, judulnya Selamat Datang Badai Fitnah. Ini Gus Beti ada di sini. Aku beberapa waktu ya itu memang sempat melihat video-videoku banyak sekali ya dicomot, terus mereka edit. Tentunya mau kemanakan arahnya itu ya itu tergantung yang ngedit. Ya. Ada yang aku tahu sendiri, ada yang aku tahu dari teman-teman, biasanya lapor gitu lewat WA gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi morning. Ya, ada yang aku tahu sendiri, kadang-kadang juga ada yang teman-teman lapor gitu. Cuman bagiku semua video-video itu yang sudah dibikin hancur lah ya. Karena arah pembicaraannya mau diarahkan sesuai dengan maunya yang mengedit itu. Ya biasa sih. Dalam dunia sekarang ini hal-hal itu aku anggap biasa saja ya. Biarin aja gitu. Namun tidak untuk yang satu ini ya. Yang satu ini sudah termasuk memasuki kawasan yang kalau kami di Sumatera bilang kawasan ngeri-ngeri sedap gitu. Ngeri-ngeri sedap. Pagi-pagi aku ba'da sholat subuh nggak salah. Biasanya aku ngecek itu ba'da sholat subuh ya. Jadi aku biasanya mencuri waktu itu kalau kondisiku itu prima, aku sholat tahajudnya sebelum masuk subuh ya. Tetapi kalau kondisiku lelah, begitu sholat isya langsung sholat tahajud gitu. Jadi nggak sampai kehilangan tahajud. Dan setelah tahajud, kalau aku tahajudnya itu sebelum subuh, setelah itu subuh berangkat ke langgar, ke musola, ke masjid gitu ya. Pulang dari sana itu biasanya sambil duduk-duduk ya, menikmati kopi atau apa gitu. Aku buka-buka HP ya, dan tadi aku terkejut, waduh, ini editannya ini sudah masuk wilayah ngeri-ngeri sedap gitu. Makanya aku beri klarifikasi lah ya, supaya tidak liar. Karena video ini sudah dipotong, diedit, dan tersebar kemana-mana gitu ya. Oke, sebelum kesana kita lanjutkan, aku jelaskan dulu tentang tatsabut atau tabayun ya. Sorry kalau lidahku tidak begitu fasih ya mengucapkan bahasa Arabian, karena memang jarang makan kurma gitu ya. Jadi jangan kamu harapkan terkeluar dari lisanku itu bacaan Arabian yang fasih. Nggak akan kamu temukan itu ya. Bagiku yang penting kerangka berpikir yang aku sampaikan kamu bisa terima, itu aja gitu ya. Kalau kamu perlu mendengarkan ustadz dengan lisan Arabian yang begitu fasih itu ya silakanlah cari yang lainnya. Kalau di sini kamu nggak menemukan ya, nggak menemukan itu, karena aku tidak bisa memberikan itu kepadamu. Jadi kalau aku bilang tatsabut atau tabayun itu nggak tahu sudah ngarap belum itu. Ya, sudah ngarap atau belum itu. Sebuah upaya tasabut atau tabayun itu
sangat dibutuhkan di zaman yang penuh fitnah ini ya. Sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang teknologi informasi ya. Kan aku sudah berkali-kali bilang akan seiring dan sejalan antara sains, teknologi dan antropologi atau kehidupan humanis itu akan saling berkaitan ya. Ya, sekarang teknologi informasi itu yang terus tumbuh dan berkembang ya. Kita lihat masing-masing produsen itu terus pabrik ini mengeluarkan HP jenis ini, besoknya lagi nggak sampai 1 bulan pabriknya satu lagi bikin lagi, pabrik satu bikin lagi, dengan menawarkan macam-macam kecanggihan ya, yang itu semua menjadi alat komunikasi yang serba apa lagi dibilang, serba canggih lah ya, yang kita bisa terima informasi itu dalam waktu sekejap. Oke. Jadi ya itu kepingan-kepingan fitnah ya, itu semakin saja mudah kita terima ya. Kepingan-kepingan fitnah itu masuk dalam ruang publik kita, baik pun dalam ruang privasi kita ya, sampai ke dalam kamar kita juga bisa masuk. Sebabnya handphonenya juga bisa dibawa ke dalam kamar. Agak tarik sini ya, tabnya casnya habis ya, sampai masuk ke ruang-ruang privasi kita ya. Jangan, bukan hanya ruang publik, ke ruang privasi kita juga bisa masuk itu badai fitnah itu yang sudah menjadi bagian dari tumbuh dan berkembangnya dunia informasi gitu. Oke. Dalam surat Al-Hujurat ya, surat 6 ya. Surat 6 itu disampaikan begini. Jadi Gusti Allah ingkang Maha Agung itu berfirman begini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita, maka periksalah dahulu dengan teliti agar kalian tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan. Ya. Jelas ya? Agar kalian tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan. Jadi artinya biar kalian tidak menjadi bodoh gitu ya. Lalu kalian menyesal akibat perbuatan yang telah kalian lakukan. Ya. Ini bayangkan bahwa Al-Quran itu selalu up to date ya. Ini 14-15 abad yang lalu sudah disampaikan pesan oleh Gusti Allah yang difirmankan kepada Kanjeng Nabi ya, yang tertulis dalam surat Al-Hujurat surat 6 ini ya. Aku ulangi lagi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang-orang fasik dengan membawa berita ya, maka periksalah dahulu dengan teliti agar kalian tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan. Lalu kalian menyesal akibat perbuatan yang telah kalian lakukan. Ya. Dalam kata lain, ini kalau kita menggunakan bahasa gaul sekarang, check and recheck terhadap sebuah berita, informasi. Ya. Jadi bila ada berita itu kita diperintahkan untuk melakukan check and recheck ya, atau konfirmasi ya tentang benar tidaknya berita itu. Atau dengan istilah sekarang itu banyaknya berita-berita hoax ya. Sebetulnya hoax itu juga sudah ada sejak dulu ya. Jadi kita nyebrang sedikit, hadis-hadis hoax itu sudah ada sejak dahulu ya. Jadi hadis-hadis yang bohong-bohong itu menggunakan atas nama Kanjeng Nabi, ini hadis itu sudah ada sejak dahulu. Jadi kalau sekarang ada istilahan hoax itu sebetulnya kita tidak perlu terheran-heran ya, karena sejak zaman Kanjeng Nabi sudah ada. Cuman sekarang lebih keren lagi dikasih nama hoax ya. Meskipun dulu Kanjeng Nabi sudah memperingatkan, jangan berbohong atas namaku kecuali engkau siap untuk duduk di dalam neraka ya. Cuman yang namanya orang jahat, meskipun sudah diingatkan begitu ya tetap aja dilakukan ya. Oke. Jadi dari surat Al-Hujurat surat 6 ini kita tahu bahwa kita ya diperintahkan mengadakan cek and recheck atas sebuah informasi yang dibawa oleh orang fasik gitu ya. Oke. Yang
pertama. Yang kedua, itu tadi tabayun ya atau tatsabut ya. Yang kedua, selalu tersedia ruang perbedaan di dalam Islam ya. Dalam khazanah fikih kita itu sebetulnya ada beberapa banyak mazhab ya. Ada beberapa banyak mazhab. Namun sesuai dengan letak geografis kita yang ada di Asia bagian Tenggara itu banyak yang mengikuti mazhab Syafi'i daripada Hanafi, Maliki, Hambali ataupun lain-lainnya ya. Jadi nanti kalau kalian main ke Afrika sana ada mazhab lain itu ada ya. Di Afrika mulai dari Mesir terus naik terus sana ya. Itu nanti mazhabnya ada lagi di sana ya. Jadi itu sebagai bukti ya bahwa di dalam Islam itu tersedia luas ruang perbedaan ya. Jadi perbedaan mazhab itu nanti ujung-ujungnya fikih ya. Itu berbeda, itu biasa dan itu disediakan ruang untuk berbeda. Nanti kita tinggal mau memilih mengikuti mazhab yang mana. Kalau aku kan yang pernah aku sampaikan ya, tidak ada orang yang tidak bermazhab ya. Semua orang itu bermazhab. Mazhab itu apa? Kerangka berpikir tentang sebuah agama gitulah ya. Tapi itu biasanya tentang fikih. Nanti ada tentang pemikiran beda lagi. Jadi kalau aku ini mazhabku itu aku tidak bermazhab ya. Jadi mazhabku itu tidak bermazhab. Jadi tidak bermazhab itu mazhabku gitu ya. Tidak termasuk yang 4 ini, tapi aku juga menerima mazhab-mazhab dari yang keempat ini ya. Apabila itu aku setuju secara nalar logik ya aku terima gitu. Jadi ada Syafi'i ya, kita ini Syafi'i, terus ada Hanafi, Maliki, Hambali ataupun lainnya ya. Dan itu perbedaan-perbedaan itu sesuatu yang lumrah antara, kan gini, masing-masing kelompok mazhab akhirnya membawa gerbong. Ya, gerbong pemikirannya sendiri-sendiri, gerbong fikihnya sendiri-sendiri ya. Jadi biasa dalam Islam itu perbedaan fikih itu biasa ya. Begitu juga kalau itu kita bawa ke dalam aliran pemikiran. Di dalam Islam aliran pemikiran itu juga diberi ruang untuk berbeda. Jadi ndak aneh gitu loh ya, ndak aneh. Kita beda pemikiran itu tidak wajar lah gitu ya. Biasanya kita membawa ke dalam ruang-ruang diskusi gitu. Dari sini kita menjadi terkesima ya, menjadi terkagum terhadap Islam. Bagaimana tentang fitnah tadi, tentang check and recheck tadi, tentang bagaimana cara kita bersikap terhadap berita-berita yang belum tentu benar juga belum tentu salah tadi. Itu 14 abad atau hampir 15 abad yang lalu ya, Al-Quran sudah memberitakan kepada kita. Berikutnya, ruang perbedaan di dalam Islam itu juga disediakan cukup luas. Khususnya ruang perbedaan di dalam fikih, dan itu sesuatu yang tidak dapat dihindarkan karena masing-masing orang punya cara pandang yang berbeda. Dan kalau perbedaan-perbedaan fikih ini boleh, tentunya kita tidak usah lagi kaget. Ternyata di dalam perbedaan-perbedaan pemikiran itu juga diberi ruang. Jadi biasa perbedaan pemikiran dalam Islam itu biasa ya. Sebentar aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan-perbedaan pemikiran itu biasa dalam Islam, bukan sesuatu yang aneh. Oke. Terus aku keluar dulu. Dalam filosofi antropologis Jawa dikatakan begini. Goleo jeneng mengko jenang mesti melo. Gitu ya. Itu kalau aku terjemahkan begini dalam bahasa Indonesianya, takutnya kalian yang bukan orang Jawa nggak ngerti. Ada 2 sebutan, jeneng dan jenang. Jeneng itu nama, Gus Beti nama. Jenang itu makanan
rakyat khas Jawa yang itu ya jenang ya, jenang itu deh ya. Eh, dari tepung yang dimasak berjam-jam itu ya. Jadi ada jeneng dan jenang. Jadi jenang di sini mewakili makanan atau income gitu ya. Jadi dalam filosofi Jawa, kamu cari jeneng dulu, cari nama dulu, nanti jenang, nanti income, makanan itu ya, yang difilosofikan sebagai makanan. Jenang itu jajanan tradisional, itu akan datang gitu ya. Kalau jeneng mengko jenang mesti teko, datang gitu ya. Sepertinya itu bisa kita terima sebagai kebenaran atau tidak, itu juga menarik untuk didiskusikan ya. Karena begini, secara jenang itu sepertinya aku belum mendapatkan ya, aku bilang belum, meskipun secara jeneng aku sudah mendapatkan ya. Karena sebelum main di dunia YouTube, aku sudah bermain di dunia Facebook ya. Jadi dakwahku itu dulu berawal dari dunia maya itu Facebook ya. Terus ke WA, tetapi WA karena menyita waktu, terus aku fokus di Facebook lewat tulis menulis. Setelah itu karena budaya literasi kita sangat rendah, akhirnya aku mensiasati untuk bermigrasi ke YouTube. Ya, jadi aku bermain di YouTube, dakwahnya bermain di YouTube. Makanya secara jeneng itu aku sudah dapatkan ya, karena aku bukan orang baru dalam dunia dakwah ya. Kalau di Facebook sudah lama, kalau di YouTube disebut baru, oke lah ya, karena baru sekian tahun aku beralih ke YouTube. Jadi kalau aku sudah punya jeneng, itu bukan sesuatu yang aneh karena aku sudah lama merintis. Tapi jenang aku enggak begitu ya. Setidaknya belum lah, sampai saat ini belum ya. Kalian tahu ini rumah juga masih ngontrak dan ini lebih kecil dari kontrakan yang kemarin, dan studinya juga seperti ini, sampai buku-buku itu nggak ada tempat. Ya sudahlah, aku taruh tumpuk begitu aja ya. Itu ada positifnya juga ditumbuk begitu, kalau aku perlu gampang nyarinya gitu ya. Itu artinya secara jenang aku tidak mendapatkan ya. Meskipun ada teman-teman itu aku sempat dengar pernah guyon, wah Gus Betik sekarang income-nya dari YouTube 10 juta gitu ya. Aku pernah dengar itu, aku tersenyum saja. Ya semoga itu menjadi doa lah ya. Paling tidak aku mengambil positifnya. Wacana itu omongan ya. Omongan teman-teman yang mengatakan Gus Betik sekarang income-nya dari YouTube 10 juta itu tetap aku ambil positifnya sebagai doa. Semoga doanya terkabulkan. Kan begitu. Kita berusaha mengambil positifnya saja ya. Padahal sesungguhnya enggak, jauh sekali dari itu ya. Bahkan beberapa bulan ya tidak dapat sama sekali kontribusi dari YouTube ya, karena kalau aku tanya-tanya ya mungkin kontribusi iklannya juga kecil ya, belum menyampai target, jadi dia nanti diakumulasikan dengan pendapatan iklan bulan kedepannya kan gitu. Jadi seperti yang aku katakan, aku sudah dapat aku sudah dapat jeneng, tapi jenang aku belum dapatkan ya. Namaku itu sudah aku dapatkan sebagai sebuah popularitas. Jadi Gus Betik itu diperhitungkan. Gus Betik itu berdakwah. Dakwanya apa? Islam. Artinya dia diperhitungkan oleh para kafir. Oleh para kafir. Meskipun tentunya kita harus memilah-milah ya. Kafir yang mana ini ya. Dan semoga teman-teman juga jangan terlalu a priori kalau aku menggunakan diksi kafir ya. Karena itu kitab suci ya. Jadi dalam konsep Islam itu ada iman kafir, ada kafir, ada iman gitu. Bukan menggunakan istilah yang lain. Kalau kita berbicara Islam, kita harus tunduk terhadap diksi Al-Quran. Apa yang Al-Quran sampaikan, ya sudah itu jangan dirubah. Jangan kafir dirubah dengan bahasa lain, itu jadi bermasalah.
Dan teman-teman harus tahu itu bukan mengejek, bukan hujatan. Ya cukup untuk mengidentifikasi bahwa dia menolak Islam, itu kami menyebutnya kafir. Jadi kalau aku mengatakan Anda kafir, itu bukan aku mengejek, menghujat, bukan. Ya. Tapi aku mengatakan Anda menolak Islam gitu. Ya, itu idiomnya disebut dengan kafir gitu. Jadi Gus Beti itu dari segi nama, ya kata pepatah kan semakin tinggi pohon semakin kuat angin meniupnya ya. Itu sudah diperhitungkan ya. Dan itu tidak aneh karena memang aku sudah lama tidak mengawali di YouTube ini, di Facebook aku sudah melakukannya lebih lama lagi ya. Dan dengan demikian semakin membuktikan dengan banyaknya ya video-video dari Gus Beti itu diambil, kemudian diedit, dan pesannya itu dikemas sesuai dengan pesan yang ingin mereka framing. Jadi di framing menurut yang mereka mau. Dan aku anggap itu sebetulnya sesuatu yang biasa, tetapi ternyata ada yang sudah ngeri-ngeri sedap ya. Seperti aku bilang tadi. Jadi begini ya. Seperti tadi perbedaan pendapat ya. Di dalam Islam itu terjadi dua dikotomi antara kelompok yang mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu buta huruf dan kelompok yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu melek huruf. Dan itu biasa. Ya. Seperti yang telah aku sampaikan tadi, Islam itu memberikan ruang sangat luas untuk terjadinya perbedaan pemikiran. Begitu di fikih, begitu di pemikiran. Aku ada dalam gerbong pemikiran bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu pasti, dan aku tak pertanggungjawabkan secara akademis, pasti bisa baca, pasti melek huruf, bukan buta huruf, gitu loh ya. Paham di sini ya? Tentunya aku juga tetap menghormati saudara-saudara Islamku yang ada pada gerbong mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu buta huruf, dan memang secara mainstream mayoritas mengatakan demikian gitu. Ya. Oke, ini dipahami dulu. Nah, dalam pagi tadi usai ba'da subuh, nanti videonya aku sertakan ya. Videoku ini sudah dipotong sedemikian rupa, nanti sertakan deh ya videonya. Ya. Aku tidak sebutkan namanya, tapi ada nama yang di situ dia menggunakan nama tertentu, dan aku sudah cek ke channel YouTube-nya, dan setelah aku amati channel YouTube-nya itu memang banyak ya mengambil video-video orang untuk kemudian dia kemas, tentunya ya sesuai dengan framing yang mau dia ciptakan ya. Jadi kalau ditanya kreativitasnya di mana ya, kreativitasnya itu mencomot video-video orang itu ya. Jadi bukan dia membangun sebuah pemikiran dan dia paparkan, enggak. Jadi banyak video-video itu yang siapa saya itu dia comot-comot terus dia framing sesuai yang dia mau ya. Tetapi dengan demikian, karena sekarang kan dunia informasi ini serba bisa untuk melakukan apapun, aku juga tidak serta-merta nama yang ada di sini itu adalah nama yang memotong videoku, tidak. Karena jangan-jangan ada orang lain yang memotong lalu menggunakan nama dia. Nah, aku kan juga harus, kita sebagai orang Islam kan diajarkan tabayun kan. Cuman bagaimana aku mau tabayun gitu ya. Jadi intinya aku tidak serta-merta percaya bahwa nama yang memotong videoku itu merupakan nama dari yang punya channel di YouTube ya. Aku sudah cek tadi, tapi videoku tak cari yang dipotong ini nggak ada di situ, atau aku yang memang tidak punya kejelian bagaimana cara mencarinya. Yang ada justru videoku yang lain ya. Videoku yang dipotong ini, yang ini sudah menyebar ini ya, ini ke WA ini tentang Kanjeng Nabi Muhammad bisa baca atau buta huruf. Nih ya. Nih, nah, kalau video ini dipotong ya, dipotong begitu ya, dan canggih dia motongnya ya, maka pesan yang diterima itu berbeda dari apa yang mau aku sampaikan secara utuh gitu.
ya. Makanya hati-hati ya kalau lihat video-videoku ya. Sekarang sudah banyak dipotong-potong sesuai mau, yang motong mau dibawa kemana itu arah pembicaraannya ya. Dan ini sudah ngeri-ngeri sedap ini. Makanya aku bilang tadi, secara nama aku sudah mendapatkan, artinya diperhitungkan. Kalau nggak diperhitungkan, ngapain juga dipotong-potong videonya, ngapain juga menjadi bahan untuk sebuah fitnah, kan tidak mungkin gitu. Oke, pesanku untuk semua viewer-viewerku ya, agama kita sudah memberikan sebuah arahan, hati-hati terhadap berita yang dibawa oleh orang-orang fasik ya, karena fitnah itu menjadi berkeping-keping ya. Aku ulangi lagi, dia bisa saja masuk ke ruang publik kita, bahkan menembus sampai ke ruang privasi kita. Begitu dahsyatnya ya, sebagaikan keping-keping fitnah itu terus memborbardir dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi, lakukan tabayun dan lakukan tabayun. Berikutnya ya, untuk yang telah memotong-motong videoku, bentar minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kasih pesan begini loh. Mari kita membangun budaya akademis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Ya, jadi semua kita bisa bicarakan secara akademis. Itu yang baik, sehingga perbedaan-perbedaan itu bisa kita selesaikan di atas meja akademis gitu loh. Jadi orang keren ya, itu membawa perbedaan pemikiran itu di atas meja akademis. Jadi kalau kamu mau keren ya, aku tidak tanya apapun agamamu lah ya. Karena tidak ada satupun agama yang aku tahu nih mengajarkan umatnya untuk menjadi penebar fitnah, itu tidak ada. Maka sebetulnya kalau mau mengambil videoku, ambil aja secara utuh, disampaikan, jangan dipotong sesuai maumu sehingga dia menjadi bias, dan itu ngeri-ngeri sedap itu ya. Karena dia sudah masuk ke dalam pribadi Kanjeng Nabi. Ya. Itu bagian inti yang itu sakral ya. Kalau kamu mau ngambil videoku, ambil aja utuh, sampaikan gitu ya. Jadi jangan dipotong seperti itu. Sehingga informasi yang kamu sampaikan ke publik itu juga menjadi terhormat gitu loh. Daripada kamu menjadi tukang fitnah. Jadi nggak keren. Kalau ingin menjadi generasi yang keren, membangun bangsa kita yang memang plural ini ya, mari setiap perbedaan-perbedaan itu kita bawa di atas meja diskusi. Bukan membawanya di atas meja fitnah lalu menebarkannya ke segala arah. Dan itu tidak baik. Dan aku sekali lagi, agama apapun tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi tukang fitnah. Maka aku tidak perlu tanya agamamu apa ya. Tapi kalau kamu taat kepada agamamu, pasti kamu tidak melakukan itu ya. Itu dari aku. Nanti tuh tolong videonya di apa namanya itu, digabung ya, supaya viewer Gus Bekti tahu bahwa ini sudah terjadi fitnah yang sudah sebetulnya ya itu tadi sudah memasuk ke dalam intipati agama. Jadi sesembahan Gusti Allah, Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad, kitab suci Al-Quran, itu 3 inti dalam agama Islam maksudku ya. Karena kalau kita tarik ke dalam agama apapun, sesembahan, Nabi, kitab suci itu inti. Nah, ini sudah masuk masalah yang inti. Dan kalau itu diterima oleh publik secara salah karena dia belum tahu siapa Gus Bekti, jadi bubrah semua ya. Maka untuk teman-temanku semua, hati-hati ya. Hati-hati terhadap badai fitnah ya. Dan sekarang ini mulai mengajak bermain-main dia ya, menggoda ya, tapi harus kita hadapi ya, ini cara aku menghadapinya. Pesanku untuk Anda ya, jauhilah fitnah karena itu tidak baik, dan agama apapun tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menebar fitnah.
Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berakhir pekan. Semoga kalian bahagia bersama keluarga. Terima kasih untuk semua viewerku yang telah memberikan doa-doa yang bagus untuk Gus Beti, untuk Graito, untuk keluarga. Begitu juga semoga kebaikan doa-doa kalian juga kembali tercurahkan kepada kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oke. Judul Mampir Ngombe kali ini adalah Aku Menolak Nabi Yang Buta Huruf. Ya, itu judulnya. Judul besarnya Aku Menolak Nabi Yang Buta Huruf. Nggak mau aku punya nabi buta huruf. Untuk apa? Orang buta huruf kok dijadikan nabi?